electrical submersible pump. Tadi sucker rod pump, gas lift, sekarang electrical submersible pump. Oke, electrical submersible pump itu pada dasarnya itu seperti ini. Jadi of course kita punya electric supply di atas, kita punya controller di atas juga, dan kita punya tubing, dan di ujung tubing ini kita punya beberapa komponen. Yang pertama paling bawah dulu ya, itu motor. Oke, kita berbicara tentang pompa, pompa nggak akan pernah terlepas dari motor. Motor ini sumber geraknya gitu ya. Kemudian motor, kita juga punya namanya motor protektor. Motor protektor ini mencegah agar oli di dalam motor itu nggak tercampur sama fluida reservoir. Jadi dia butuh mekanisme sealing yang menjaga tidak terjadi pencampuran. Karena kalau fluida reservoir itu kan kotor ya, bercampur dengan oli motor, wah gawat. Bisa korslet, bisa mati motornya gitu ya, bisa rusak. Jadi harus ada mekanisme proteksi, yaitu motor protektor. Kemudian ini pump intake-nya, fluida masuk melalui pump intake gitu ya. Di depan pump intake ini sudah ada sedikit screen untuk mencegah padatan masuk. Kemudian di sini ada gas separator gitu ya. Untuk memisahkan dulu kalau ada gas-gas dari aliran fluida itu kita buang dulu. Banyak kita buang gasnya supaya masuk ke dalam pompa udah sedikit gasnya untuk meminimalkan kavitasi. Kemudian udah di sini ada pompa dan pompa itu yang akan menendang si fluida naik ke atas gitu ya. Jadi kalau di sini reservoirnya sudah kayak mau mati, sumurnya udah mau mati, dengan pompa ini sama seperti memberikan tenaga tambahan untuk fluida bisa mengalir. Ini sedikit ada video, cukup. Mohon. Nah ini dia profil di atas surface, di atas permukaan. Nah ini motor kita, protektor atau seal, separator untuk memisahkan gas. Nah ini pompa kita, cukup panjang ya teman-teman, ini bisa 10 meter gitu panjangnya gitu ya. Nah listrik, of course listrik akan mengaktifkan si motor. Oke, motornya akan berputar dan ada tuas di situ ya yang akan mengkonekkan gitu ya. Nah, pompa berputar, pompa akan ngisap gitu ya, ngisap oil dan gas masuk, gasnya dibuang oleh separator. Oke, jadi yang masuk ke dalam pompa itu banyak liquidnya. Nah, pompanya itu berstage-stage seperti yang saya bilang tadi ya. Ini satu gini satu stage. Naik ke atas gitu ya. Karena perputaran tadi tekanannya cukup tinggi, naik ke atas dan akhirnya diproduksikan. Ini by the way saya nggak promosikan Weatherford ya, tapi memang videonya dari Weatherford. Oke, ini perkenalan komponennya gitu ya, saya sudah jelaskan tadi. Kita juga bisa pasang monitoring tool di sini, downhole monitor, untuk merekord tekanan pressure gitu ya, dan temperatur. Bisa juga laju alir gitu ya. Dan juga seberapa vibrasinya itu bisa kita ukur dari monitoring downhole ini ya. Kemudian tadi motor sudah dijelaskan, protektor sudah dijelaskan, intake sudah dijelaskan, gas separator sudah, dan pompa itu sendiri. Oke, ini sedikit diperbesar lagi ya gambarnya ya. Jadi kita punya sistem ESP. Oke, di dalam pompanya ada motor, ada protektor gitu ya. Simpelnya seperti ini mekanismenya supaya tidak ada pencampuran fluida reservoir dengan fluida di dalam motor. Kemudian isi dari pompa itu adalah impeller dan diffuser. Gitu ya, di dalam sini impeller dan diffuser. Nanti akan saya jelaskan lagi apa gunanya gitu ya. Dan perputaran dari impeller dan diffuser ini tentu saja digerakkan oleh shaft yang terkonek dengan motor yang berputar. Ini juga pengulangan juga ya si komponen-komponennya. Motor controller itu kita punya di atas nih, motor controller. Jadi kita bisa atur sebenarnya perputaran motor. Ujungnya adalah kita memvariasikan laju alir. Oke. Transformer atau trafo. Ini tentu saja kita butuhkan karena kita akan mensuplai si listrik itu dari stasiun. Jadi kita punya pembangkit listrik di stasiun, itu pasti tegangan tinggi gitu ya. Kemudian kita kirim melalui overhead gitu ya, overhead line, dan akan diubah tegangannya dengan transformer ini. Oke. Kemudian juga ada variable speed drive, ini supaya variasi laju alirnya si sumur kita itu bisa lebih enak lagi diatur dengan memvariasikan si
perputaran si motornya gitu. Jadi VSD ini ada di dalam motor controller, kemudian ESP wellhead. ESP wellhead-nya itu agak sedikit berbeda karena kita harus masukkan kabel. Beda dengan Christmas tree dan wellhead yang kita bahas kemarin, untuk ESP kita harus punya profil masukkan kabel di dalamnya gitu ya. Karena harus ada kabel yang panjang sampai ke pompa dan ke motor gitu ya. Downhole-nya sudah kita bahas, ada motor, ada seal, ada intake, ada pump, ada kabel, tentu saja gitu ya. Nah ini profilnya gitu ya, yang lebih komikal, ada motor, biasalah ya motor, ada di situ apa namanya kumparan gitu ya, kumparan yang akan menghasilkan medan magnet, nanti medan magnetnya itu yang akan menjadikan penggerak gitu ya dari si shaft-nya. Kemudian ada seal di sini. Seal ini dibuat sedemikian rupa supaya aliran fluida dari reservoir itu nggak mix dengan fluida di dalam motor. Kenapa di dalam motor perlu ada fluida? Ya tentu saja karena motor perlu pendinginan dan pelumasan juga, gitu ya. Apalagi kita berbicara RPM yang sangat tinggi untuk memproduksikan fluida. Jadi dia butuh pendinginan, dia butuh pelumasan juga, gitu ya, di si motor ini. Kemudian tentu saja ada gas separator. Gas separator ini dia punya mekanisme vortex-vortex seperti itu ya, untuk memisahkan gasnya dari liquid. Sehingga gas itu bisa kita buang secara cepat ke atas gitu ya, nggak memasuki pompa gitu ya. Jadi gas prevents pump cavitation gitu ya, supaya nggak terjadi kavitasi yang bisa menyebabkan si pompa itu rusak gitu ya karena kavitasi. Oke, ini perbesaran dari si pompanya. Jadi pompanya itu tersusun dari banyak stage. Satu ini itu disebut sebagai satu stage. Nah, pompa real itu berbicara ratusan stage. Oke ya. Ini adalah impellernya atau baling-balingnya yang berputar, dan ini adalah diffuser yang mengarahkan aliran fluida itu supaya naik ke atas terus nih, gitu ya. Jadi ini berputar untuk untuk memberikan energi kinetik gitu ya. Energi kinetik karena ditendang oleh impeller yang berputar terus, tapi diffuser ini mengubah energi kinetik menjadi energi potensial supaya dia gerakannya naik ke atas. Makin lama naik ke atas gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita punya shaft yang berputar gitu ya, shaft yang berputar itu akan memutar si impeller. Impeller ini berputar sangat cepat, memberikan energi kinetik kepada fluida sehingga fluida makin pengen gerak gitu ya. Dan kemudian oleh diffuser gerakannya itu di-diffuse supaya naik ke atas. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Jadi supaya lebih kebayang gitu ya antara impeller dan diffuser. Impeller ini berbicara memberikan energi kinetik sehingga fluida makin pengen gerak. Diffuser memberikan tendangan ke atas. Oke, ini motor sudah dijelaskan tadi ya. Ini adalah motor elektrik. Dia tipenya adalah two pole squirrel cage gitu ya. Teman-teman elektro, teman-teman mesin, atau teman-teman tekim juga gitu ya. Karena kita juga belajar pompa, diharapkan sudah memahami motor. Karena basic aja, cuman bentuknya aja yang berbeda. Kabelnya gitu ya, kabelnya itu butuh banyak insulasi gitu ya, karena ini lingkungan yang berbeda, lingkungan yang tekanan tinggi, lingkungan yang cukup panas karena reservoir itu cukup panas temperaturnya, jadi dia butuh insulasi yang kuat gitu ya. Ada armor, ada insulation lagi, ada jaket, kemudian kopernya itu sendiri gitu ya sebagai konduktor. Nah, kita punya yang flat, kita punya yang round. Ini akan mempengaruhi dimensi casing kita, akan mempengaruhi pemilihan. Agak jarang ya dipakai yang round karena casing kita misalnya nggak besar. Kalau casingnya nggak besar, ruang di dalam casing aja udah dimakan sama pompa. Kalau kita punya round cable, dia kan cukup makan space. Makanya cenderung nggak dipilih gitu ya. Flat ini yang lebih banyak karena dia ramping, dia bisa dimasukkan ke sela-sela casing gitu ya. Tapi pelindungan yang diberikan round cable itu lebih kuat. Jadi tergantung ya, casing kita berapa, kondisi sumur kita itu seberapa challenging. Oke, ini surface-nya ada trafo, VSD gitu ya. Kemudian ada junction box, ada wellhead. Nah, untuk offshore nggak selalu bisa vertikal gitu ya.
Jadi directional atau deviated gitu, dan juga atau ada yang horizontal. Dan kita apa namanya ya, kita nggak pengen lah ngutak-ngetik sumber offshore sering-sering gitu. Jadi kita perlu ada profil seperti ini. Jadi apabila amit-amit gitu ya si ESP-nya ini mati, tetap ada aliran melalui pipa yang sini gitu ya. Karena kalau ESP mati, bayangkan teman-teman, kalau ESP mati, ya nggak ada aliran gitu ya teman-teman, karena ESP itu sendiri bisa menghambat aliran kalau dia mati gitu ya. Jadi udah dia mati, dia menghambat aliran lagi. Jadi offshore perlu diselamatkan dengan profil ini supaya tetap ada aliran, atau kalau kita pengen masukkan tool nggak terhalangi oleh ESP. Jadi kita bisa masukkan tool supaya menganalisa daerah yang lebih dalam lagi. Mungkin ada kebutuhan untuk itu di offshore gitu ya, maka diberikan profil seperti ini. Nah, banyak sekali problemnya teman-teman yang ada hubungannya dengan formation damage yang saya bahas kemarin. Ya namanya pompa dan kita masukkan ke dalam sumur, ya pasti banyak banget lah masalahnya gitu ya. Dan ini kita bisa bahas lebih detail pada topik tersendiri gitu untuk ESP. Jadi ESP itu bisa erode gitu ya, tererosi, dia bisa collapse, bisa berkarat, bisa ada apa namanya, ada scaling, bisa broken gitu ya. Mungkin dia sudah capek gitu, materialnya sudah fatigue gitu ya, dan akhirnya ya pecah, broken gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau banyak gas, dia juga akan mengalami gas interference, seperti si pompa SRP tadi, atau bahkan bisa gas locking, yang membuat putaran impeller itu nggak cukup untuk menendang fluida. Itu kalau ruangan di dalam pompa itu keisi banyak dengan gas. Jadi nggak kita pengenkan lah si gas ini kalau kita punya artificial lift. Dan untuk mengatasi gas, tadi sudah saya bahas, kita punya gas separator, atau kalau gasnya terlalu banyak, kita butuh tambahan lagi Advanced Gas Handler, namanya AGH, seperti itu. Nah, kalau kita punya fracturing, teman-teman, nanti kita bahas, kita punya propan gitu ya, kita punya propan, dan propannya itu sering aja kebawa tuh ke dalam ESP, dan bisa jadi kayak gini, ESP-nya rusak. Atau kalau kita punya scale dan parafinik gitu ya, dia bisa tumbuh di sini, mengendap di sini, di intake-nya gitu ya. Jadi intake-nya udah ngeplak, nggak bisa masuk deh fluida. Oke, ESP dalam nodal analisis. Kemarin teman-teman sudah kebayang nodal analisis gimana, sekarang kalau kita pakai ESP gimana? Variasinya adalah dengan frekuensi dari pompanya, ada frekuensi dari motornya. Kalau 40 Hz artinya lebih lambat, VLP-nya lebih kecil. Kita naikkan frekuensinya jadi 50 Hz, VLP-nya berubah, laju alir lebih tinggi. Kalau 60 Hz, laju alir lebih tinggi lagi, gitu ya. Jadi VLP kita ubah-ubah dengan frekuensi. Oke, makanya ESP ini cukup enak kita variasikan dengan controller, dengan VSD, dengan variable speed drive, karena lumayan mudah kita mengatur frekuensi dari motor, dan dari motor mengatur laju alir. Oke ya. Nah, ESP dan artificial lift yang lain itu bisa digabung, namanya hybrid gitu ya. Tergantung kebutuhan nih. ESP bisa digabung dengan gas lift, ESP bisa digabung dengan PCP atau progressive cavity pump. Ini akan kita bahas nanti. Nah, mohon maaf ini ada typo lagi teman-teman gitu ya. Mohon maaf karena slide-nya banyak gitu, jadi ini bukan sakrot pump tapi electrical submersible pump. Advantage-nya dia bisa high volume, besar volume yang kita produksikan, mengontrolnya cukup mudah gitu ya, tinggal pencet-pencet tombol di controller. Untuk installation yang dalam ribuan atau puluhan ribu feet, ESP ini cukup bagus. Cuman ya materialnya aja harus kita pilih yang lebih bagus. Dia oke untuk sumur yang miring, nggak seperti sakrot pump yang lebih suka sumur vertikal, dan dia juga butuh VSD gitu ya. Limitasinya adalah, jadi maksudnya ya, VSD itu memang besar, tapi nggak terlalu besar. Jadi bisa dibilang dia cukup advantage lah. Dia nggak terlalu makan tempat lah, gitu ya. Dia cuman butuh some space aja gitu ya. Limitasinya apa? Dia cukup agak lebih susah untuk di-repair dibandingkan si sakrot pump. Dan kalau dia sekali rusak, ya bayangkan aja kalau komputer korslet. Ya rusak aja gitu ya. Jadi ya ganti pompa gitu atau ganti motor. Itu kesulitannya si ESP. Sekali korslet,
ya kita harus ganti motor deh gitu. Bisa jadi gitu ya. Kemudian dia tetap nggak suka dengan yang banyak gasnya, gas oil ratio, atau banyak pasirnya. Dan biasanya teman-teman kita butuh atau bergantung sama third party atau vendor. Jadi production engineer itu kan punyanya company. Kayak saya ini punyanya Medco. Saya nggak punya expertise untuk ngutang-atik ESP. Kebanyakan expertise-nya itu ada di vendor. Mekaniknya gitu, yang tahu seluk-beluknya ESP ini ya si vendor, tempat kita beli si ESP itu gitu ya. Jadi itu bisa dianggap sebagai kelemahan karena freedom kita untuk ngutak-ngatik menurun dong gitu ya. Kemudian kalau dia sekali rusak, kita harus cabut tubing-tubingnya. Sepanjang tubing itu harus kita cabut gitu kalau dia rusak. Makanya pooling cost-nya, cost kita mengangkatnya untuk repair itu lebih besar.